Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baiklah, kita baca kitab Ayyuhal Walad, kitab yang sangat tipis, lebih kurang 55 halaman, yaitu yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah ta'ala. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita bacakan Al-Fatihah yang kita kirimkan kepada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, ulamaul amilin, dan kepada kedua orang tua kita, dan khususnya kepada Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi langsung saja kita bacakan muqaddimah Imam Ghazali dalam kitab ini, yang mana telah sama-sama kita ketahui bahwasanya Imam Al-Ghazali ini periode 550 Hijriah sampai 505 Hijriah. Jadi Imam Al-Ghazali ini memang termasuk dia mujaddid di dalam Islam, yaitu 900 tahun yang silam kan. Karena dia wafat 505 Hijriah, sekarang sudah 1441 kan. Maka Imam Al-Ghazali ini selalu dikenang oleh umat. Inilah salah satu tandanya bahwa beliau ini dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Imam Al-Ghazali ini sampai hari kiamat, selagi Islam masih ada, baik di seluruh penjuru dunia, akan selalu dikenang oleh orang, dan kitab-kitab karangannya ini tidak akan pernah lekang oleh zaman, dan kitab karangannya ini selalu dibaca oleh umat dan tidak pernah ketinggalan zaman dan selalu relevan untuk masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa ala alihi ajma'in. I'lam anna wahidan min at-talabatil mutaqaddimin lazama khidmat asy-Syaikh al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhah. Jadi salah satu murid Imam Ghazali selalu ada yang bermulazamah kepada dia, menuntut ilmu, mengabdi, berkhidmah kepada Imam Al-Ghazali. Washtaghala bitahsil wa qira'atil ilmi ilaih. Muridnya ini selalu menyibukkan diri untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan wejangan-wejangan ilmu dari Imam Al-Ghazali. Hatta jama'a daqaiqal ulum wastakmala min fadailin nafs. Karena sudah lamanya murid ini mengabdi, berkhidmah terhadap gurunya ini Imam Al-Ghazali, dia sudah mengumpulkan ilmu-ilmu yang paling halus sekalipun, bukan yang kasar-kasar saja. Ilmu yang halus, yang tersirat dan yang tersurat sudah dia dapatkan. Wastakmala min fadailin nafs, dan sudah sempurnalah ilmunya ataupun kelebihan yang ada dalam dirinya. Thumma innahu faqqara yawman fi hali nafsih. Kemudian murid Imam Al-Ghazali ini setelah banyak dia dapat ilmu, lama kelamaan dia berpikir, saya sudah lama bermulazamah dengan Al-Ghazali, saya sudah banyak ilmu yang saya pelajari, fan ilmu yang saya pelajari terhadap Hujjatul Islam Al-Ghazali. Wa khatara ala balihi, dan terbesit dalam benaknya, ada terpikir dalam hatinya. Wa qala inni qara'tu anwa'an minal ulum
wasraftu ray'ana umri. Saya sudah banyak membaca ilmu ataupun sudah banyak mempelajari ilmu dan sudah kukerahkan semua umurku untuk belajar ilmu, wa jam'iha, dan mendapatkannya, mengumpulkannya. Wal an yang bagi li an a'lama, sekarang saya butuh ilmu mana yang paling penting, yang bagi li an a'lama ayu nau'iha yanfa'uni godan wa yu'annisuni fi qabri. Sekarang saya berpikir di antara ilmu-ilmu yang saya pelajari itu ilmu mana yang paling bermanfaat kepadaku dan bisa nanti menerangi kuburku. Inilah pemikiran muridnya ini kan. Di sini tidak disebutkan nama muridnya. Nanti bisa kita lacak siapa nama muridnya. Wa ayyuha la yanfa'uni hatta atsrukahu. Dan ilmu mana dianya yang tidak manfaat bagiku dan sehingga aku tinggalkan. Karena memang di dalam pembagian ilmu ini ada ilmu memang yang lebih bermanfaat, ada ilmu yang tidak yang manfaatnya tidak terlalu banyak. Jadi memang ilmu ini ada ilmu dunia, ada ilmu ukhrawi, ada yang fardu ain kita pelajari, ada yang fardu kifayah, begitu kan. Jadi terpikir dia mana yang lebih bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat sehingga ditinggalkannya yang tidak bermanfaat ini. Kalau ada kitabnya download aja, langsung kita baca, lihat kitabnya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ini termasuk doa Nabi kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi memang kalau tidak bermanfaat ilmu ini, maka ini jadi hujjah nanti di hari kiamat bagi kita. Makanya salah satu perlindungan Rasulullah SAW adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau kita renungkan hadis ini memang sangat dalam maknanya. Rasulullah padahal dia gudangnya ilmu, masih berlindung dia dari ilmu yang tidak bermanfaat. Fastamarrat lahu hadhil fikrah, maka murid ini senantiasa ini terbenak dalam pikirannya, hatta kataba ila hadratis Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi taala alaih istiftaan, sehingga dia datang menulis di hadapan gurunya ini Imam Al-Ghazali sekaligus minta penjelasan ataupun minta fatwa, dia minta pendapat kepada gurunya ini. Wa sa'alahu masail, dan dia bertanya beberapa masalah. Wal tamasa nasihatan wa du'aan, dan dia senantiasa memberi nasihat, minta nasihat, wa du'aan, dan minta doa. Qala wa in kana musannifatu syekh kal ihya wa ghairihi tashtamilu ala jawabi masaili, lakinna maqsudi ay yaktuba syekhu hajati fi waraqatin takunu ma'iya muddata hayati. Inilah dia katakan di depan gurunya ini. Sekalipun sudah banyak karangan-karangan syekh yang ku nikmati dan sudah menjawab persoalanku dalam hidup ini, katanya kan. Namun tujuan saya kali ini, syekh, saya datang kepadamu supaya syekh menuliskan hajatku ini di dalam beberapa lembar kitab yang kujadikan ini muddat hayati, yang akan kupedomi selama hidupku, kata muridnya ini kan. Wa a'malu bima fiha mada umri, dan saya amalkan sepanjang umurku insyaallah taala. Fakataba Syekh hadhihi risalah ilaihi fi jawabihi wallahu a'lam. Lalu Imam Al-Ghazali menulis beberapa lembar kertas untuk menjawab persoalannya yang dihadapi muridnya ini. Maka inilah yang tertuang di dalam kitab ini. Jadi sebenarnya kitab ini adalah salinan-salinan Imam Al-Ghazali kepada salah seorang muridnya, yang kemudian bagus ini kita buat jadi konsep dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Yang pertama, i'lam ayyuhal walad al-muhib atala Allahu baqa'aka bi ta'atih.
Ketahuilah wahai anakku yang tercinta, yang aku cintai, semoga Allah memanjangkan umurmu dalam ketaatan kepadanya. Wa salaka bihi sabila ahibbaih, dan senantiasa engkau menjalani jalan para kekasihnya. Anna mansyuran nasihah yuktabu min ma'dinir risalah. In kana qad balawaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Nasihat-nasihatku sudah banyak ditulis di dalam buku-buku lain katanya. Kalau sudah sampai kepadamu, ngapain lagi minta nasihat kepadaku? Begitulah kira-kira kata Imam Ghazali ini kan. Kan sudah banyak kitab-kitabku. Makanya kitab Imam Ghazali itu sebenarnya ratusan. Cuma yang sampai kepada kita baru sedikit. Dan yang kita pelajari pun sangat sedikit lah kan. Ratusan. Karena Imam Al-Ghazali ini boleh kita katakan ahli dalam segala ilmu dia. Ahli dalam segala ilmu. Ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu matematikanya, ilmu fikihnya, ilmu usul fikihnya. Luar biasa memang. Hampir segala ilmu bisa dikuasai oleh Imam Al-Ghazali. Jadi inilah yang dikatakan tadi kepada muridnya ini, kalau sudah sampai nasihatku kepadamu, ngapain lagi minta nasihat, katanya kan. Wa illam yabaluka fa kulli madza hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah. Kalau belum sampai kepada aku nasihatku, lalu apa yang kau capai selama ini, katanya kan. Kan kau sudah lama berguru kepadaku, ngapain lagi bertanya? Kalau memang belum ada nasihatku kepadamu, lalu kamu ngapain lagi selama ini, katanya kan. Ngapain selama ini, apa kerjaanmu, kira-kira begitu kan. Kemudian langsung Imam Ghazali menuliskan, ayyuhal walad, min jumlati mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qaulu alaihi salam. Termasuk di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nih. Tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba, dia sibuk terhadap perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi kalau ada orang sudah berumur, dia masih banyak yang tidak manfaat dikerjakannya dalam hidup ini, itu tandanya Allah sudah berpaling dari dirinya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita disibukkan Allah, sibuk mengingatnya, sibuk dalam amal saleh kepadanya, jangan sebaliknya. Wa innam ra'an zahabat sa'atun min umurihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun antatula alaihi hasratuhu. Sesungguhnya seseorang bila satu masa saja hilang atau sia-sia dari umurnya, apa yang tidak pantas baginya, ataupun satu detik saja atau satu saat saja sesuatu yang sia-sia dari umurnya, la jadirun antatula alaihi hasratuhu, maka dia akan berkepanjanganlah nanti penyesalannya. Makanya sesal kemudian tidak berguna lagi kan. Wa man jawazal arba'in lam yaglib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Siapa yang umurnya sudah lebih 40 tahun namun kebaikannya belum mengalahkan kejahatannya, maka siap-siaplah dia masuk ke neraka. Ini ancaman yang pedih bagi kita semua ini. Kalau dia sudah tua, kebaikannya masih sedikit, belum bisa mengalahkan kejahatannya, maka katanya tadi, kata Imam Al-Ghazali ini, falyatajahhaz ilan nar, siap-siaplah dia mempersiapkan dirinya ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa fi hadhihi nasihah kifayatun li ahli ilmi. Dalam nasihat ini sudah cukuplah bagi orang ahli ilmu, sudah cukup. Jadi kita renungkan bersama lah ya. Yang penting kita baca teks-teksnya ini, kita renungkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini. Karena saya tidak pantas untuk memberikan nasihat kepada kita semua. Cuma kita sama-sama ingin memetik hikmah dari kalam-kalam ulama kita. Ayyuhal walad, an-nasihatu sahlan, an-nasihatu sahlah wal mushkil qabuluha. Wahai anak yang tercinta, ataupun wahai anakku, wahai muridku, nasihat itu mudah. Wal mushkil qabuluha,
yang susah itu menerima nasihat. Menasihati memang mudah, siapapun bisa menasihati kan. Makanya takut kita menasihati orang ini kan. Yang susah itu menerima nasihat, mengamalkan nasihat itu kan. Li'annaha fi madzaki muttabi'il hawa murrah idzil manahi mahbubah fi qulubihim. Karena enaknya mengikuti hawa nafsu itu sangat manis dia kan. Izil manahi mahbubah fi qulubihim, karena larangan Allah itu sangat asik kita kepadanya. Larangan-larangan Allah itu sebenarnya bagi orang yang tidak mau patuh kepada Allah sangat enak untuk dicintainya kan. Wa alal khusus liman kana talibal ilmi, dan terkhusus bagi orang yang menuntut ilmu. Wa mustagilan fi fadlin nafsi wa manakibid dunya, yaitu orang yang sibuk mengurus kelebihan dirinya dan sibuk mencapai pencapaian perkara dunia. Fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrad lahu sayakunu najatuhu wa khulasu fi. Maka dia mengira bahwasanya semata-mata mempelajari ilmu, maksud ilmu mujarrad ini tidak diamalkan. Karena ada orang berpikiran yang penting berilmu itu nanti sudah sukses katanya kan. Fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrad lahu sayakunu najatuhu wa khulasu fi. Ada orang mengira seperti itu. Wa annahu mustaqnin 'anil amal. Dia tidak membutuhkan amal. Wa hadza i'tiqadul falasifah. Ini adalah i'tikad orang filosof. Orang filosof ini yang penting ilmunya, amal enggak perlu katanya kan. Amal enggak perlu. Subhanallah. La ya'lamu hadzal makrur annahu hina hassala al-ilmi idh lam ya'mal bihi takunul hujjah alaihi akid. Orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu, di mana di saat dia mendapatkan ilmu, bila tidak diamalkan maka ilmu itu nanti akan lebih menghujjah dia, jadi lawan dia nanti ilmu ini. Jadi jangan kita ikutkan seperti orang-orang filsafat ini kan, yang hanya mencari ilmu namun tidak pernah berniat untuk mengamalkannya. Jadi ilmunya itu nanti jadi hujjah bagi dia. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmi. Termasuk orang yang paling keras siksaannya nanti di hari kiamat, seorang yang berilmu yang tidak ada manfaat dengan ilmunya. Artinya tidak dibuat Allah manfaat ilmunya bagi dirinya, apalagi bagi orang lain. Maka ini nanti adalah termasuk orang yang sangat keras asapnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa ruwiya annal Junaid, maksudnya Junaid al-Baghdadi ini. Junaid al-Baghdadi ini termasuk tokoh sufi kan, tokoh sufi yang diakui secara dunia. Dan diriwayatkan bahwa Junaid al-Baghdadi qaddasallahu sirruhu ru'ya fil manam ba'da mautih. Junaid al-Baghdadi ini pernah dilihat seseorang dalam tidurnya, artinya dalam mimpi. Dilihat kawannya dia dalam mimpi kan, Junaid al-Baghdadi. Faqila lahu mal khabar ya Abul Qasim, apa ceritamu katanya, apa ceritamu setelah wafat ini? Qala, Junaid al-Baghdadi berkata dalam mimpi tadi, mimpi kawannya ini, tahat tilkal ibarat wa faniyat tilkal isyarat wa ma nafa'ana illa rukai'atun raka'naha fi jawfil lail. Inilah dia kan, tahat tilkal ibarat, semua ibarat-ibarat yang kita buat di dunia ini meleset semuanya, enggak tepat katanya kan. Walaupun anda pandai berretorika, pandai berpidato, pandai menginspirasi orang, wa faniyat tilkal isyarat, semua isyarat-isyarat kita binasa semuanya. Wa ma nafa'ana illa rukai'atun raka'na fi jawfil lail, dan tidak bermanfaat lagi kalau sudah kita wafat nanti kecuali beberapa rakaat yang kita tunduk kepada Allah di tengah malam. Artinya amal itulah yang dibawa itu, termasuk rakaat-rakaat salat. Jadi dapat pun kita ilmu salat, kalau enggak pernah salat kan sia-sia itu. Yang dibawa itu bukan ilmunya, akan tetapi amalnya itu. Amalnya.
Kita lanjutkan. La takun minal a'mali muflisan wala minal ahwali khalian. Janganlah engkau orang yang beramal tapi rugi. La takun minal a'mali muflisan. Janganlah engkau orang yang beramal atau amal-amalmu itu bangkrut. Ada orang bangkrut kan, seperti pedagang kalau bangkrut kan, walaupun dia kerja, walaupun dia jualan sia-sia kan. Wala minal ahwali khalian. Tindak tandukmu janganlah sunyi atau janganlah kosong. Yaqan annal la ya'khudhu bil. Dan yakinlah engkau bahwa semata-mata ilmu la ya'khudhu bil yad. La ya'khudhu bil yad, maksudnya dia tidak banyak manfaat. Mithaluhu law kana ala rajulin fi bariyah asharatu asyaf hindiyah ma aslihatin ukhra wa kana ar-rajul syuja'an wa ahla harbin fahamala alayhi asadun azim muhibun fama zannuka hal tadfa'ul aslihah syarrahu anhu bila istimaliha aw darbiha. Ini dia istilahnya kan. Bila mana seseorang berada dia fi bariyatin asyratu asyab, di tangannya ada 10 pedang. Pedang Hindia lagi kan. Pedang Hindia ini terkenal tajam kan. Maslihatin ukhra, beserta ada lagi alat-alat yang lain ataupun alat perang yang lain. Wa kana ar-rajul syuja'an, dia itu pemberani dan ahli dalam peperangan. Fahamala alaihi asadun azim muhibun, tiba-tiba datang kepadanya singa yang ganas. Fama zannuk, lalu bagaimana pendapatmu? Hal tadaful aslih asyarruhu anhu bila istimaliha, apakah singa itu bisa dia usir atau bisa dia lawan tanpa dipergunakannya tadi kepandaiannya atau alat-alat yang dia pegang tadi? Faminal maklum annaha la tadfa'u illa bitakrik. Faminal maklum annaha la tadfa'u illa bitahrik wad darbi. Maka sudah barang tentu tidak bermanfaat tadi pedangnya yang tajam, kepandaiannya berperang, tanpa dia pukulkan kepada singa tersebut. Ini ibarat-ibarat Imam Ghazali ini luar biasa ini kan. Karena di Quran itu pun banyak ibarat-ibarat. Sama dengan orang-orang tua kita kalau memberi nasihat banyak ibaratnya kan. Ini pun kata Imam Ghazali begini, kita punya alat yang canggih, pedang yang tajam, pandai kita bersilat, pandai kita segala siasat perang. Namun kalau ada musuh di depan, termasuk singa tadi, kalau enggak kita pergunakan ilmu tadi, kepandaian kita tadi, maka tidak ada gunanya. Singa itu akan tetap menerkam kita kan. Begitulah katanya ilmu ini. Ilmu yang kita dapatkan itu kalau tidak kita pergunakan atau tidak kita amalkan, maka itu pun akan menjadi sia-sia. Fakadza law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alah ilmiah, maka begitu jugalah bila seseorang membaca 100.000 masalah ilmu atau sudah dipelajarinya berbagai macam ilmu, wa ta'allamaha, dan sudah dia pelajari, walam ya'mal biha, namun tidak diamalkannya, la tufiduhu illa bil amal, semuanya tidak bermanfaat kecuali dengan diamalkan. Kita baca sedikit lagi kan. Kita lebih kita fokuskan menghatamkannya. Wa mithluhu aidan law kana li rajulin hararah wa maradun safrawiyun. Ini perbandingannya juga kata Imam Ghazali kan. Bila seseorang itu demam panas atau penyakit kuning, dia ada penyakitnya panas badannya atau penyakit kuning kata Imam Ghazali kan, yakunu ilajuhu bisakanjabin wal kashkab fala yahsulul bur'u illa biistimaliha. Dia sudah panas badannya atau ada penyakit kuning di badannya atau penyakit yang lain, kalau di sini kata Imam Ghazali yang mana obatnya itu dengan sakanjabin. Sakanjabin ini minuman yang terbuat dari campuran madu dan cuka. Itu sakanjabin ini kan. Enggak ada mungkin di tempat kita ini. Wal kashkab, obatnya itu juga kashkab. Kashkab ini minuman yang terbuat dari tepung dan kacang sair. Kacang sair itu dihaluskan kemudian dijadikan jadi minuman. Fala yahsulul bur'u illa bistimaliha,
maka semuanya tidak bisa, tidak berhasil ataupun tidak dapat menyembuhkan kecuali diminum obat tadi. Makanya ini ada syairnya, bahasa vers ini. Karmi dawa hazzar ridlin hammi biyamai tami nakhuri nabashatu sidai. Ini bahasa vers ini. Yang artinya ada di bawah, di bawahnya artinya, lau kilta alfai ridli khamrin lam takun la tasiru nashwanan idza lam tashrab. Walaupun engkau walaupun anda katanya menimbang beribu-ribu liter minuman khamar atau yang memabukkan, anda itu tidak jadi mabuk kalau tidak anda minum, katanya kan. Begitulah istilahnya kira-kira. Walaupun kita banyak ilmu, kalau tidak diamalkan tidak bermanfaat. Walau qara'tal ilma mi'ata sanah, andai anda membaca ilmu 100 tahun, belajar ilmu 100 tahun, menuntut ilmu 100 tahun, wa jama'ta alfa kitab, dan engkau kumpulkan beribu-ribu kitab, anda karang beribu-ribu kitab. Ini kan, la takunu musta'iddan li rahmatillah, semuanya itu tidak akan bisa mendatangkan rahmat Allah Ta'ala illa bil amal, kecuali dengan diamalkan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan jazaa'an bima kanu yaksibun, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala illa man taba wa amana wa 'amila salihan. Jadi ayat-ayat ini semuanya adalah ayat-ayat tentang perintah untuk beramal, bahwa tidak ada bagian manusia kecuali apa yang dia usahakan. Siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, hendaklah ia beramal salih, kan? Liqa dengan Allah itu harus beramal salih, kan? Jazaa'an bima kanu yaksibun, nanti mereka mendapat balasan terhadap apa yang mereka usahakan, kerjakan, ya, berarti amal. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, sungguhnya orang-orang beriman dan beramal salih. Jadi iman itu selalu dibarengi dengan amilus solihat, artinya orang yang beriman itu tandanya beramal. Jadi tidak relevan orang beriman tapi tidak beramal. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala illa man taba, kecuali orang bertaubat, wa amana wa amila salihah, beriman dan beramal salih. Wa ma taqul fi hadzal hadis, dan apa pendapatmu terhadap hadis ini? Bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 dasar: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat, shaumi ramadan, puasa Ramadan, wa hajjil bait, berhaji, man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam itu terbangun dalam diri kita bila kita amalkan yang 5 ini. Wal iman qaulun bil lisan, kita ucapkan, wa tasdiqum bil janan, dibenarkan hati, wa amalun bil arkan, dan dikerjakan oleh tubuh kita. Wa dalilul a'mal aktsar min ayyuhsa, dalil untuk beramal itu sangatlah banyak, tidak bisa dihitung, katanya kan. Wa in kana al-'abdu yablughul jannah bi fadlillah ta'ala wa karamih lakin ba'da ay yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi. Ini yang penting nih. Sekalipun seseorang hamba itu masuk surga dengan karunia Allah dan kebaikan Allah, namun harus lebih dulu kita siapkan diri kita mentaatinya dan beribadah kepadanya. Memang ibadah kita tidak memasukkan kita ke surga, ibadah kita tidak memasukkan kita ke surga, namun yang memasukkan kita ke surga itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Maka sekalipun rahmat Allah yang memasukkan kita ke surga ini, kata Imam Al-Ghazali, namun kita bisa mengharap rahmat Allah itu setelah kita beribadah dan beramal. Dia harapkan dia lulus ujian, naik kelas, diharapkan dia naik kelas, tapi dia nggak mau ikut ujian, kan? Ini harapan yang sia-sia ini, kan? Nanti saya akan tamat kuliah juga itu, katanya, tapi nggak dikerjakannya skripsinya, kan? Ini sia-sia juga dia. Jadi kalau sudah kita kerjakan skripsi, nilainya sudah bagus, baru kita berharap akan lulus.
Di dalam beribadah, di dalam mengabdi kepada Allah pun begitu. Kalau kita sudah beramal, maka dengan harapan dengan rahmat Allah itu sebab amal kita tadi, kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Lianna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Karena rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah, ini saja dulu kajian kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan halaman 14. Kalau sempat nanti malam kita lanjutkan, tapi kalau tidak sempat ba'da subuh kita lanjutkan. Jadi halaman 14 lagi. Walau kila